3 bulan pertama kita buka memang tidak mudah. Oke. Pertama, orang belum tahu ada tempat ataupun warung nasi di situ. Jadi ya kita pada saat memberitahu juga orang juga setelah tahu pasti ada pertanyaan enak atau enggak gitu ya. Terus kenapa saya harus mencoba ke situ? Iya. Nah itu pun terlewatin dan alhamdulillah bulan ketiga kita sempat tutup dulu. Sempat menghadapi itu. Sempat menghadapi. Lodeh Jogja itu sebuah nama tempat sebetulnya, sebuah nama tempat yang dimana kita menjual produknya lodeh gitu. Kisah tentang siapa yang masak pada saat kita survei sebuah tempat untuk kita sewa, ibu-ibu di sekitar situ yang datang, Pak mau bikin apa? Kita bikin kuliner. Boleh nggak saya ngelamar? Bisa masak Kak? Bisa. Ya udah kita coba langsung besok lusanya gitu kita bikin. Sepi riweuh gitu ya Pak ya? Iya. Rame riweuh juga ya. Tapi alhamdulillah sampai akhirnya membuka cabang kedua. Iya betul. 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. X People, apa kabar? Baik lagi bareng saya Ardiansyah di program spesial kita Titik Temu, dan spesial kali ini kita berbincang langsung bersama dengan founder Lodeh Jogja yang kemarin viral banget. Assalamualaikum Pak Deha. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Deha? Baik. Gimana Kang Yudi? Sehat? Alhamdulillah makin luar biasa. Kelihatan kayaknya. Iya. Alhamdulillah. Jadi X-People, Pak Deha ini kenalan lama saya juga ya Pak Deha ya. Ya. Alhamdulillah kita cukup mengenal, belajar banyak bareng juga soal dunia usaha Pak Deha ya. Ya, sama-sama. Sama-sama, dan alhamdulillah hari ini melihat usaha Lodeh Jogja ya. Iya. Ini kemarin viral banget Pak Deha ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi menu pilihan warga Bandung. Jadi meskipun namanya Lodeh Jogja, ini di mana X-People? Iya, di mana Pak Deha? Jogja tapi di Bandung. Di Bandung ya? Iya. Di Bandung. Yang masak orang Bandung bukan? Orang Bandung. Orang Bandung orang juga situ ya? juga ya sekitar. Baik. Ya. Menarik banget. Ini menu yang datang, tapi sebetulnya ini udah berapa lama Pak Deha nih? Apanya? Lodeh Jogjanya. Oh, Lodeh Jogjanya maksudnya bukanya itu tahun 2022 bulan Oktober. 2022 bulan Oktober. Nah, Masya Allah, berarti ini udah tahun ketiga X-People dari Lodeh Jogja. Betul. Betul, Masya Allah. Nah, hari ini X-People kita akan berbincang tentang bagaimana perjalanan bisnisnya, perjalanan usahanya dari Lodeh Jogja di program Titik Temu ini. Pasti hari ini kita akan juga menggali inspirasi dari perjalanan bisnisnya bersama sang founder ya. Ada Pak Denny Hamdani. Ya. Baik, alhamdulillah. Nah, Pak Deha, Siap. Mungkin kita kenalin dulu nih soal Lodeh Jogjanya sendiri itu. Mungkin dimulai dari Lodeh Jogja itu apa? Gitu. Apakah produk? Mungkin orang tahu ya ini makanan. Pasti makanan ini. Betul. Karena lodeh. Iya. Orang Sunda pasti tahu apa itu lodeh juga. Iya. Nah, ini Lodeh Jogja itu apa? Brand atau kemudian seperti apa? Oke, Lodeh Jogja itu sebuah nama tempat sebetulnya, sebuah nama tempat yang dimana kita menjual produknya lodeh gitu. Kenapa dipilih Lodeh Jogja? Menurut sejarah lodeh itu cikal bakalnya dari Jawa Tengah. Oh, awal mulanya dari Jawa Tengah. Iya, dari zaman bahulanya gitu. Oke, jadi ditarik nih sejarahnya tuh dari Jawa Tengah. Iya, betul. Nah, Jawa Tengah kan identiknya Jogja ya kalau kuliner. Jadi ya. Dan ada satu tempat kuliner juga di Jogja yang identik dengan lodeh dan kopi gitu. Nah, ini sederhana konsepnya tapi masuk dengan siapapun juga gitu. Nah, ya kita jujur terinspirasi itu, ya udah kita coba karena itu juga relatif lebih simpel ya. Bahan baku di kita banyak, sayur mayur, terus cara mengolah ataupun memasaknya juga sepertinya ibu-ibu udah pada bisa ya. Jadi tidak harus training dulu atau chefnya yang khusus gitu ya. Oh, berarti relatif sebetulnya kalau masak lodeh itu ya dibilang cukup bisa dipelajari dengan lebih mudah begitu Pak. Betul. Nah ini sedikit kisah tentang siapa yang masak pada saat kita survei sebuah tempat untuk kita sewa. Itu ibu-ibu di sekitar situ yang datang, Pak mau bikin apa? Kita bikin kuliner.
boleh nggak saya ngelamar, bisa masak Kak? Bisa, ya udah kita coba langsung besok lusanya gitu kita bikin. Bisa bikin lodeh, bisa. Nah, itu tetangga di belakang rumah itu gitu. Jadi kita juga rekrutnya nggak jauh-jauh, justru dari sekitar gitu, ibu-ibu rumah tangga yang biasa sehari-hari suaminya bekerja, mereka di rumah gitu ya. Udah kita yuk kita ajak produktif bareng ya. Betul ya. Ya itu sih. Oke, nah mungkin ini sebelum ngomongin perjalanan bisnisnya, mungkin ini juga X-People biar lebih kenal. Lodeh Jogja tuh lokasinya di mana, Pak? Lodeh Jogja yang pertama itu di Jalan Rana nomor 1. Cabang keduanya di Jalan Terusan Martanegara nomor 16. Oh, masa udah ada cabang ya? Udah ada. Alhamdulillah. Baru dua. Oke. Target berapa cabang, Pak? Belum tahu, lihat situasi. Oh ini insya Allah ya, mungkin buat kamu juga pendengar X-People yang mungkin di wilayahnya ingin ada lodeh Jogja, nah bisa request kali itu. Pak kayaknya ayo adain dong di kota saya kayaknya. Ayo bisa. Nah Pak, kemarin sempat rame terbuka. Kenapa? Sempat rame kemarin ya. Pengen tahu dong, apa sih yang ngebuat lodeh Jogja jadi serame itu? Oke, pertama kita memposisikan sebagai orang yang sedang lapar ya, mau makan. Oke. Gitu. Pertama rasa jelas ya. Itu rasa. Terus yang kedua dari segi harga. Harga pada saat itu kita support yang ini mau makan tapi harga terjangkau, rasanya enak gitu. Itu akhirnya dari segi harga juga memang kita bisa dikatakan harganya murah lah gitu, terjangkau gitu. Untuk di kalangan mahasiswa untuk aman. Kalangan mahasiswa sama yang kerja, untuk pekerja juga. Pekerja betul. Dan itu yang membuat karena rasanya enak terus terjangkau, itu yang membuat mereka saling memberitahu, ayo. Betul. Dan ada lagi sebetulnya selain enak, harga terjangkau, di kita itu free refill nasi sama lodeh sepuasnya sama kerupuk dan teh tawar. Nah jadi itu yang mungkin yang membuat yuk diajak teman-temannya. Plus satu lagi adalah tempatnya yang homey. Ya jadi ngerasa di rumah gitu. Ya kita juga memang setting interiornya tidak seperti di rumah makan pada umumnya, tapi ya ini kursi, meja ya ala kadarnya. Ya tempat makan ya. Ya tempat makan gitu. Jadi kayak di ruang makan di rumah gitu itu. Itu sih situasinya. Wah ini X-People mulai ngebayangin ya. Oke. Mungkin nih Pak, kalau yang ingin tahu lebih jauh, ada mungkin media sosial, Instagram atau TikToknya mungkin? Iya ada, kita ada juga di IG, ada di TikToknya juga ada, namanya Lodeh Jogja Official sama Lodeh Jogja _TM Terusan Martanegara. Ada 2 gitu. Jadi udah ada 2. Masing-masing toko atau masing-masing warung nasinya itu punya akun masing-masing gitu. Oke, menarik banget. Tadi yang masak ternyata juga melibatkan warga sekitar. Iya. Oke, jadi gimana tuh Pak pas awal datang? Tadi berarti dihampiri langsung sama warganya. Betul. Oke. Warganya datang menghampiri terus nanya itu tadi mau bikin apa? Kuliner lah paling masakan. Oh saya bisa masak Pak. Yaudah yuk. Kalau bisa kita semacam tes lah. Kita cobain rasanya, ternyata cocok gitu, rasanya cocok. Terus ya sudah, tetangga yang lain juga diajakin, ada yang buat bersihin piringnya, buat menyajikan makanan ke depan, ataupun jaga di kasir gitu. Oke. Nah Pak, ngomongin dulu soal menunya ya. Soal menunya. Nah ini di Lodeh Jogja, menunya tuh ada apa aja sih Pak yang dihidangkan? Menu utamanya tentu sayur lodeh, nasi putih, bestsellernya ada ayam goreng, ada telur crispy, ada ikan mas crispy juga. Sayur lodehnya ada 2, ada yang putih sama yang merah. Yang merah tidak pedas, hanya tercium aroma cabai sedikit lah. Tapi lebih hangat kayaknya. Betul, lebih hangat sedikit gitu. Wah kebayang ya X-People ya, gimana nih jam segini gitu ya. Kayaknya kita udah langsung deh kayaknya ke Lodeh Jogja gitu. Iya. Satu lagi yang membedakan kita dengan yang lain mungkin ya, atau mungkin juga ada yang sama adalah kita sajikan sayurnya itu selalu panas. Itu penting sih. Panas plus sambalnya yang menurut para tamu itu yang bikin nambah lagi gitu. Tapi emang sih Pak, warga Bandung ya
dikasih makanan itu apapun makanannya yang penting ada sambalnya. Nah itu ada sambal sama panas udah itu. Betul. Cocok. Kombinasi terbaik sih. Emang apalagi ini makannya sayur lodeh juga. Betul. Wah ini nikmat banget. Tadi ada lauk pauknya juga, ada ikan, lalapan ada juga berarti. Ada lalapan ada. Lalapan. Kita sediakan juga lalapan. Baik, menarik Kerupuk banget. Juga ada. Oke, baik. Nah, X-People, tentunya kita bukan cuman bakalan ngobrolin soal Lodeh Jogja secara produknya aja, tapi di sini di program Titik Temu spesial tentunya kita bakal ngobrolin tentang bagaimana perjalanan bisnisnya ya Pak ya. Siap. Kita ingin tahu sukses story-nya. Tentunya ngebangun bisnis itu bukan satu hal yang gampang, apalagi perjalanan ini tahun ketiga ya Pak. Tahun ketiga. Mungkin banyak di antara kita juga X-People yang ngebangun bisnis mungkin coba sebulan 2 bulan goyang. Kita ingin tahu di balik itu bersama dengan sang founder Pak DH ya, Pak Denny Hamdani, kita akan dengarkan sama-sama bagaimana perjalanan bisnisnya. Setelah yang satu ini kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana X-People, tetap di 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. X-People, kita lanjut lagi ya, ngobrol bareng saya Ardiansyah dan juga ada Pak DH, founder dari Lodeh Jogja. Alhamdulillah. Nah Pak DH ya. Tadi kita udah ngenalin mungkin ya tentang Lodeh Jogja. Nah, tapi kita juga pengen tahu nih, gimana perjalanan awalnya Lodeh Jogja itu diputuskan, oke kita pengen bikin Lodeh Jogja nih. Ya. Gimana tuh Pak? Jadi pada saat itu setelah ada tempat, kita juga belum tahu mau jualan apa. Belum tahu bahkan? Belum tahu. Tapi udah ada tempat? Tempat udah ada, ini bagus ya tempat katanya gitu ya. Kata kita. Buat apa ya? Nggak tahu, pokoknya udah sewa aja dulu. Sewa, terus besoknya ngobrol apa ya? Diputuskan kita cari menu yang gampang gitu. Tapi konsepnya yang berbeda, yaitu Lodeh free refill. Jadi konsepnya itu boleh nambah sepuasnya. Kan tidak banyak lah tempat yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ini nasinya enak, apa sayurnya enak, itu banyak. Tapi konsep yang free refill itu yang kita tonjolkan gitu. Milihnya itu lodehnya karena sederhana. Menu-menu yang lainnya tahu, tempe, ayam gitu kan sebetulnya sederhana juga. Jadi kita cari produk yang bikinnya tidak susah gitu. Oke, ada pertimbangannya di mana tuh Pak? Milih produk yang tidak susah itu karena mungkin sebelumnya udah pernah usaha yang lain atau seperti apa? Atau memang karena kita pengen bisnis ini jalan dengan cepat, atau apa yang jadi pertimbangan memilih bisnis yang produksinya lebih gampang gitu? Oke, ini sedikit kisah di baliknya ya. Saya ada beberapa unit usaha yang lain yang bukan kuliner. Itu memang cukup agak kompleks, tapi ceritanya bukan itu. Saat ini kita putuskan Lodeh, salah satunya adalah kita bikin produk yang di lidah masyarakat ataupun di lidah konsumen itu tidak asing. Pertama itu, kedua membuatnya gampang. Artinya gampang itu ya itu tadi, tidak harus kursus dulu atau segala macam. Mungkin ibu-ibu bahkan warga sekitar bisa dilibatkan kan? Gitu. Dan kita tentukan harga yang cukup terjangkau karena memang salah satu niatnya itu mempermudah orang yang lapar, yang mau makan, mudah dijangkau gitu. Karena ya tidak sedikit lah yang pas mau makan hitung lah ya gitu. Jadi salah satunya itu gitu. Tapi itu pun tidak mudah. Nanti mungkin akan diceritakan lah ya, setahun pertama, 2 tahun kayak gitulah ya. Oke, baik, menarik banget nih. Jadi, nah ini kenapa saya tanya soal kenapa milih Lodeh, kemudian juga tadi kan karena produksinya ternyata tidak begitu rumit. Mungkin dibandingkan dengan restoran Padang, kebayang kayaknya Pak ya. Lebih banyak ya, kondimennya banyak, racikan, rempah, prosesnya juga panjang dan sebagainya. Justru ini diambil yang mudahnya, tapi mudah juga diterima oleh lidah masyarakat ya Pak? Iya, ada satu lagi sebetulnya ini berawal dari Kang Yudi pernah bareng bersama di situ, yaitu kita dengan Akademi Wirausaha Nusantara. Nah, kita tuh sebetulnya sedikit menginspirasi bagaimana memulai usaha dengan yang gampang. Nah itu dia, betul. Karena kebanyakan mungkin di antara masyarakat milih bisnis itu justru pengen yang langsung gede, meskipun itu susah gitu Pak. Betul. Satu, gampang caranya. Kedua,
sedikit relatif lebih sedikit modal yang dibutuhkan di awal. Oke. Ya kita tahu sayur mayur di kita berlimpah ya. Oh banyak banget. Bandung sekelilingnya perkebunan juga. Ya ada jagungnya banyak. Terus labu, tangkil dan segala macamnya itu di kita berlimpah gitu sumber dayanya. Jadi tentu karena keberlimpahan sumber daya tentu harga juga lebih relatif lebih murah. Jadi membuat produk yang modalnya tidak terlalu besar, mudah dibuat, rasanya juga familiar ataupun ya orang udah biasa lah ya gitu. Jadi ya itu tadi inspirasinya adalah memulai usaha dengan yang mudah. Gitu. Baik, Masya Allah. Ini catatan penting people ya buat kita bahwa memulai usaha dengan yang mudah. Betul. Apalagi buat kalau misalkan kita baru ngerintis bisnis, gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah ini menarik nih. Bicara tentang memulai bisnis tadi. Ya di tengah mungkin fenomena hari ini banyak yang baru terjun ke dunia bisnis itu pengennya aku pengen bisnis ini modalnya mungkin dipaksain yang gede langsung meskipun itu rumit dan sebagainya. Berarti tadi kemudahan itu menjadi langkah awal yang strategis ya untuk memulai bisnis. Nah tapi Pak di balik setiap kemudahan itu maksudnya kita udah tahu nih, oh ini bikinnya ini relatif mudah, SDM-nya bisa melibatkan warga sekitar, gampang. Tapi emang semudah itu untuk berjalan bisnisnya karena kan pasti banyak pertanyaan berikutnya. Oh masyarakat suka nggak ya? Gitu. Gimana nge-treatment supaya mereka tuh bisa, apalagi makanan bisa beli lagi. Nah bisa diceritain nggak tuh Pak? Mungkin tantangan kayaknya di tahun-tahun awal ketika mengenalkan usaha ini kayak gimana tuh Pak? Oke. Untuk pertanyaan yang tadi. Setiap orang yang melangkah kepada dunia usaha, salah satu resikonya adalah laku atau tidak laku kan begitu ya. Betul. Ada yang beli atau enggak. Betul. Jadi kalau itunya saya udah nggak harus bahas lah. Kenapa? Karena kalau orang memasuki wilayah itu, sudah harus dengan keyakinannya. Oh ini modal keyakinan juga ya. Iya pasti. Betul ya. Jadi sekarang seenak apapun produk, semurah apapun produk, kalau nggak yakin laku, ya pasti ragu untuk buka. Oh gimana sisanya nanti? Terus gimana kalau nggak laku? Nah pada saat itu apakah kita nggak pikirkan? Kita pikirkan. Salah satunya apa kalau nggak habis? Kalau nggak habis, kita waktu itu sepakat dengan owner yang lain adalah makanan atau makanan yang tersisa dan memang masih layak itu memang diberikan kepada karyawan. Pertama, kalau karyawan sudah cukup di rumahnya atau anaknya atau keluarganya, tetangga gitu. Nah, sempat itu kita jalankan karena karyawan ataupun tetangga kan bisa jadi relatif lebih sering jadi agak bosan gitu ya. Nah, selanjutnya kita itu tadi yang tadi saya ceritakan adalah dengan driver gitu. Tapi itu mungkin segmen yang lainnya nanti ya. Sekarang tadi balik lagi ke pertanyaannya bagaimana bertahannya gitu ya. 3 bulan pertama kita buka memang tidak mudah. Pertama orang belum tahu ada tempat ataupun warung nasi di situ. Jadi ya kita pada saat memberitahu juga orang juga setelah tahu pasti ada pertanyaan enak atau enggak gitu ya. Terus kenapa saya harus mencoba ke situ? Nah itu pun terlewatin dan alhamdulillah bulan ketiga kita sempat tutup dulu. Sempat menghadapi itu. Jadi pada saat nunggu orang yang datang atau yang beli, yang makan, sampai pernah ada satu momen yang lagi saya tungguin, ada yang ngamen datang, mungkin ngamen juga ngelihat ya. Ini kasihan banget, nggak jadi nyanyinya dia balik lagi gitu, gitu pada saat itu. Nah setelah itu kita evaluasi segala macamnya, ya dari segi harga, terus tata letak segala macam. Ya alhamdulillah, kita dengan keyakinan akan lebih baik lagi ya, sedikit demi sedikit mulai dikenal, terus word of mouth-nya berjalan. Meskipun kita ada media sosialnya, tapi ternyata lebih kuat itu gitu di bisnis yang ini ya. Gitu. Nah, jadi rekomendasi orang ke orang itu berdampak berarti. Betul, berdampak gitu Kang Yud. Wah luar biasa nih people ya. Jadi di balik viralnya kemarin ternyata tahun-tahun awal juga fight banget ya. Iya betul. Nah tadi sempat tutup di bulan ketiga. Gimana Pak bisa comebacknya Pak? Salah satu yang membuat memperkuat mental adalah yang kerja.
Mental dulu nih ngomonginnya ya. Mental dulu. Ya. Okay. Mental dan keyakinan. Ini yang kerja kalau tutup gimana gitu. Sementara kan udah 3 bulan kita bukan memberi ya, kita ada kesempatan untuk membuka lowongan kerja, mereka bekerja itu tentu ada pendapatannya. Setelah bulan berikutnya pada saat tutup, yang terpikirkan itu. Ya sudah, kita niatkan usaha lagi, yang kerja tetap bisa masuk lagi. Ya alhamdulillah, saya yakin lah mereka juga ngedoain ya, gitu yang kerja juga ngedoain, kita juga ngedoain, kita usahakan juga. Mereka juga turut berjibaku menawarkan ke tetangga, ke perusahaan-perusahaan di sekitar. Aktif gitu ya. juga akhirnya. Aktif gitu. Pada saat puasa waktu itu bagi-bagi takjil sambil memperkenalkan tempat. Berarti ini momen fight-nya tuh bertepatan bulan puasa juga ya? Betul. Gitu. Nah, ya itu tadi pas mereka udah mulai tahu, pada berdatangan, terus ya beberapa kali kita memberikan informasi kepada yang lain dengan cara berbagi. Ternyata dengan berbagi seperti itu ada yang suka, ada yang enggak gitu. Mungkin juga ribet makan lodeh tuh, ini gimana gitu. Akhirnya kita berganti metode berbaginya, yaitu setiap orang yang membeli via marketplace, GoFood ataupun ShopeeFood ataupun GrabFood, itu drivernya kita kasih gitu, kasih paket nasi, lodeh sama lauknya gitu. Tidak ada nilai minimumnya. Baik, menarik nih. Jadi justru momen comeback-nya itu momen setelah setelah mungkin sempat kayaknya kita libur dulu nih. Iya. Menghadapi itu berarti ya Pak ya. Menghadapi evaluasi lah itu. Evaluasi, kuatin mental lagi. Mental betul. Sebagai owner, mental sebagai tim juga ini dibangun juga. Iya, betul. Tadi salah satu caranya yang kemudian dilakukan berbagi. Betul. Kenapa milih berbagi Pak? Karena itu yang paling mudah ya, yang paling mudah berbagi, dan ada satu keyakinan kalau kita berbagi pasti akan kembali, gitu ya. Tapi tentunya balik lagi dengan hatinya ya, kita ngasihnya begitu. Ya ada harapan itu pasti ada. Betul. Tapi mungkin yang paling tepat ikhlas ya. Ya kita juga ikhlas. Kembali alhamdulillah enggak, ya udah memang kita juga berbagi gitu. Itu sih Kang Yud. Masya Allah. Dan ternyata terbayar X-People ya. Betul. Dengan ramainya. Di tahun keberapa tuh Pak baru terasa ramai banget? Di tahun yang sama, bulan ke-5, ke-6, dari situlah terus gitu. Wah, Masya Allah. Dan mungkin ya saya bisa katakan ini berkahnya kita berbagi adalah salah satunya waktu itu kita terbantu dengan adanya kita coba dengan gaya sekarang kan ada namanya influencer. Terus datangin food blogger lah segala macam. Tidak berdampak. Memang ngundang, kita bayar ya kan. Memang profesi mereka iklan begitu. Ya, iklan, betul. Nah, pada saat kita mulai berbagi tanpa itu semua justru ada konten kreator yang tidak diundang. Dia beli sendiri, dia susun sendiri, dia foto sendiri, dia konten sendiri, apa kita juga nggak tahu. Saya pikir itu siapa dia tamu gitu ya? Biasa yang memang mungkin lagi bikin. Ternyata ya saya bisa bilang boleh disebut ya, itu My Culinary. Ternyata dia itu adalah food blogger. Gitu. Dari situ besok lusanya dia posting, mulai berdatangan tuh. Ini dari mana, kita juga kaget. Siapa yang posting ya? Atau tahu dari mana? Kasir lah yang tanya. Ibu tahu dari mana? Bapak dari mana? Saya lihat IG gini-gini. Ada juga yang tadi itu yang di awal adalah dari temennya, dari tangga gitu. Nah tapi ada satu segmen konsumen yang memang tahu dari media sosial gitu. Dari situ ada satu lagi Buyung, akun Buyung. Nah itu mulai meledak lagi dari situ sampai makin ramai lagi. Makin ramai. Dianya malah sampai bantuin untuk nyediain gitu ya. Wah, luar biasa. Gitu. Baik, ketemu ramainya dalam bisnis, apakah itu juga jadi titik puncak? Selesai nih masalah. Apakah berhenti di situ? Tentu tidak ya. Baik, X-People, kita bahas setelah yang satu ini ya Pak Deha ya. Siap. Jangan kemana-mana X-People, tetap di 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. X-People, masih lanjut ngobrol di program Titik Temu bareng saya Ardiansyah dan juga ada Pak Deha, founder dari Lodeh Jogja. Wah, Masya Allah. Tadi perjalanan bisnis bertemu dengan titik ramenya.
Ya, gimana nih Pak pengalamannya ketika menghadapi keramaian itu? Tantangan apa sih yang akhirnya dihadapi? Karena kita nggak ngomongin enaknya doang ya, people ya. Iya. Pertama pada saat rame ya kita tidak bisa mengurangi layanan terhadap konsumen kan. Oke. SDM nambah. Pasti SDM nambah, peralatan nambah, material juga nambah, bahan baku dan segala macam gitu ya. Betul. Nah itu juga nambah. Kalau nggak yakin kan pasti akan berpikir juga ini pada saat rame, kalau nanti sepi gimana ini nanti. Mikirin sepinya. Iya peralatannya udah dulu atau apa. Itu kan kalau pesimis. Sementara kan kita ya optimis, siapa tahu lebih rame lagi dari sekarang. Jadi digas lagi Kang Yud. Digas lagi, tambah SDM, tambah peralatan. Ini juga berdampak kepada tetangga yang usaha di sekitar kita. Oke. Jadi sebelah kita itu ada kafe pada saat itu relatif sepi dia. Nah pada saat Lode Jogja rame membludak, tidak cukup tempat duduk. Ya. Bergeserlah ke tempat usahanya. Ya tentu kita izin dulu ya. Nah ternyata berdampak baik setelah makan lodeh, nasi segala macam. Dia beli kopinya. Ya mungkin bagi dia ya alhamdulillah ya gitu datang konsumen. Akhirnya dia sediain tempat tuh di sekitaran kita itu. Jadi tanpa harus kita menyiapkan infrastruktur tempat duduk atau meja, ya akhirnya kolaborasi lah dengan tetangga. Sama-sama dapat ramenya gitu. Ya, dapat konsumen juga. Betul. Nah itu juga buat kita sih alhamdulillah ya itu rezeki ya. Dibikinin tempat duduk, meja segala macam. Jadi memang kapasitas kita terbatas. Kita yang kita sewakan rumah zaman Belanda itu rumah tua. Dulunya hotel tempat Pak Soekarno sama Bu Inggit juga suka ke situ dulu. Masya Allah. Heritage ya. Heritage Kota Bandung ternyata ya. Pemiliknya dulu pengusaha pada saat zaman itu gitu. Tapi suasananya masih terjaga Pak? Masih, kita memang sengaja tidak rubah konsepnya. Ya paling dirapihin yang cat apa segala macam, plafon yang rusak kita betulin. Tetap seperti itu, kita belum dan memang tidak ditambah apa-apa, udah aja apa adanya seperti itu. Gitu sih kalau dari segi tempat. Wah menarik nih ya. Oke, nah balik lagi tadi ngobrolin soal keriuhan dan keramaiannya itu Pak. Betul. Banyak ada pengalaman nih Pak, rekan saya dia usaha kuliner juga, membludak. Iya. Tapi di saat itu dia overhandle, jadi tidak tertangani lah. Tidak tertangani. Akhirnya justru keluarlah banyak komplain. Iya. Nah ini gimana Pak, ngatasin itu atau ada juga pengalaman seperti itu atau seperti apa? Betul, tentu kalau komplain pasti ada ya. Misal karena dengan ramainya orang, waktu. Betul, pada saat ada yang pesan ayam goreng, ternyata dikirim telur gitu ya, pas pesanin telur dikirim tempe. Ada yang pesan cuma mungkin salah meja atau apa gitu ya. Ya itu ada. Makanya tadi salah satu cara mengatasinya, mau tidak mau SDM kita tambah, terus peralatan juga kita tambah untuk mempercepat pelayanan terhadap konsumen. Terus tantangan berikutnya adalah rasa. Nah karena kan kadang-kadang begitu volume pembuatan masakan bertambah, ada yang kurang ini itu racikannya hitungannya harus tepat sekali ya. Ya, nah itu juga jadi tantangan, kita harus wanti-wanti tetap terjaga itu gitu. Itu sama komplain pasti ada dari media sosial, ada yang mungkin pesan ini terkirim apa ya. Kompensasinya biasanya kita hubungin ya, kita minta maaf ya, kita kirim lah free gitu sebagai pengganti. Diganti. Gitu. Tapi ya alhamdulillahnya berarti secara komunikasi responnya cepat juga berarti ya. Ya, ada juga sih yang belum kerespon. Ada juga. Karena ya nggak banyak, cuma kan kita kadang-kadang melayani yang offline gitu, yang sedang dine in gitu. Kadang-kadang baru lagi ada kesempatan buka DM atau apa segala macam ya itu. Kadang-kadang ya terlambat handlingnya gitu. Itu ada sih yang kayak gitu-gitu mah. Ya berarti betul ya, menghadapi juga kondisi-kondisi di mana ini tiba-tiba membludak. Iya. Kaget gak sih Pak pas di awal mungkin atau sebetulnya masih bertahap tuh waktu ramenya? Cukup bertahap, tapi ada momen kalau grafiknya nanjak, tiba-tiba di titik tertentu itu meledak gitu. Nah itu yang sampai nasi habis, saya beli nasi ke warung nasi tetangga. Karena ya itu tadi kan nasi habis. Sementara tagline kita adalah
free refill nasi, lodeh segala macam itu harus selalu ada. Kita beli terus piring kekurangan kita pinjam ke tetangga yang di kos yang dipinjam gitu itu. Bukan panik ya, tapi memang solusi mempercepat ini gimana supaya tetap terlayani gitu. Itu ada. Terus ya di luar teknis pelayanan makanan segala macam, parkir yang tadinya diabaikan oleh orang situ, ini sepi gitu ya, tapi saat begitu rame langsung pada berdatangan mau jadi parkirin lah, jadi pengelola. Nah, itu juga rasanya yang di tempat umum banyak yang mengalami lah hal-hal kayak gitu. Umum sih gitu. Iya. Jadi tapi alhamdulillah kalau kita lihat baiknya semua akhirnya yang pengusaha kedai kopi tadi mungkin ya, kafe itu juga terdampak bagus, parkir meluas. Mungkin yang ngelola parkir juga warga sekitar juga berarti ya. Warga di situ dan ada beberapa RT sama RW akhirnya dibagi. Oh gitu. Dibagi seminggu kan 7 hari ya. Iya. Yang pertama kali mau parkiran dia dapat jatah 3 hari yang lebih banyak. Sisanya RT ini RT itu gitu ya, dibagi antar mereka. Betul. Silakan dibagi aja gitu. Kita tidak ambil uang parkirnya. Silakan, malahan si mang parkir juga kalau lapar atau apa ya ayo makan di tempat kita gitu. Yang penting jaga keamanan, jaga keteraturan di sekitar situ supaya warga juga tidak terlalu terganggu. Betul, warga tidak terganggu, konsumen yang lagi hadir juga merasa aman, kendaraannya dijaga ya. Betul. Oke, baik. Menarik banget nih People. Nah, Pak Deha, menghadapi tadi betul ya ada pasti akan ada tadi grafik naik, turun dan sebagainya gitu. Menjaga kualitas nih. Menjaga kualitas makanan. Ini yang juru masak tadi dilatih terus atau seperti apa? Tadi di awal kita obrolkan bahwa ini kan semua dibuatnya juga sederhana. Sederhana, yang direkrutnya juga ibu-ibu yang memang ibu rumah tangga yang suka masak di rumah. Jadi ya relatif gampang. Malahan saya juga pada saat lagi rame itu juga ikutan masak. Goreng telur crispy-nya atau apa gitu ya. Karena memang gampang gitu. Jadi hikmahnya ya jadi nambah karyawan terus yang tadinya bikin tempe aja sekarang jadi tahu apa sekarang jadi semakin pada bisa lah itunya gitu. Wah, baik, luar biasa ya. Jadi sepi rame sepi riweuh gitu ya Pak ya. Iya. Rame riweuh juga ya. Tapi alhamdulillah sampai akhirnya membuka cabang kedua. Iya, betul. Itu di tahun keberapa Pak? Tahun kedua akhir lah. Tahun kedua akhir. Ini cabang juga udah mau setahun. Oke, gitu. Baik. Luar biasa nih. Nah, People, kita akan gali lagi nih Pak soal bagaimana. Ini kan artinya ketika ada cabang, ada perluasan, ada manajemen yang berkembang juga. Betul. Ya, pasti ada tantangan baru. Bukan cuma ngomongin soal satu dapur. Iya. Ini udah 2 dapur nih. Iya, betul. Oke, kita ingin dapetin juga inspirasi dari perjalanan bisnisnya membuka cabang ya Pak ya. Iya. Oke, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. X People, lanjut lagi ngobrol bareng dengan Pak Deha, founder dari Lodeh Jogja. Masya Allah. Oke, Pak Deha, tadi kita berbincang perjalanan bisnis soal menghadapi lonjakan konsumen gitu ya, menghadapi tantangan ketika ternyata pas rame itu juga nggak segampang itu ya. Betul. Menanganinya ya. Bukan hanya ngomongin soal omset naik nih, bukan itu doang ternyata ya. Resiko juga bertambah. Resiko naik benernya, karyawan nambah, resiko nambah. Ada hal yang tidak bisa kendalikan, itu tadi komentar dari pengunjung. Apalagi sekarang komentar bukan cuma ngomong langsung ya, di medsos juga ngomong kayaknya ya. Kalau ngomong langsung kan bisa selesai di situ juga biasanya. Tapi kalau di medsos ya kadang-kadang telat kita handling atau ya itu tadi adalah dampaknya kayak gitu-gitu. Misalnya pesan apa, datang apa. Rasanya beberapa tempat kuliner yang mengalami keramaian rasanya mengalami lah itu semua lah. Iya. Gitu. Ini jadi tantangan juga ya. Tapi yang pasti mungkin gimana tuh Pak? Cara untuk evaluasi itu kayak gimana berarti? Ya biasanya kita pagi-pagi itu ya kita evaluasi apa yang terjadi kemarin atau karena kalau malam kan yang kerja juga udah capek ya. Iya atau sih. Jadi ya kita pagi-pagi sambil
persiapan ya kita bahas apa yang kemarin ada kejadian apa yang memang harus kita perbaiki gitu. Nah itu kayak gitu-gitu dan kita kan sebetulnya konsep warung nasi juga sederhana ya. Jadi bukan menantang masalah yang lebih pelik tapi ya relatif permasalahan juga simpel. Mungkin kadang-kadang keasinan, kadang-kadang enggak ya kayak gitu-gitulah. Jadi ya namanya UMKM masalahnya juga kecil gitu ya. Oke. Tapi menarik nih dari perjalanannya tadi sampai akhirnya punya cabang sekarang ya. Punya cabang. Nah, ada tantangan baru lagi dong, Pak. Betul. Ya kan karena ya perluasan tadi dia ngurus dapur satu aja rame nih. Iya. Ya kan rame itu benar-benar rame, ngurusinnya rame, mungkin ngehandle termasuk muncul resiko terhadap komplain dan sebagainya muncul lagi. Betul. Nah, ini ketika sekarang nih Pak punya cabang ya. Punya cabang gimana pengalamannya, experience-nya punya cabang? Bener nggak sih jadi lebih berat atau sebetulnya ya alhamdulillah karena sudah belajar dari sebelumnya jadi lebih mudah atau gimana? Oke. Tadi yang telah kita obrolin ya. Jadi satu liar banyak liar jadi orang ini banyak sekalian. Artinya bukan liar negatif ya, artinya satu juga kita akan menghadapi tantangan-tantangan, dua juga begitu, tiga juga begitu. Jadi ya tantangan berikutnya setelah pada saat kita buka yang kedua adalah bagaimana supaya menu itu rasanya tetap atau minimum tidak jauh lah karena pasti akan ada sedikit beda gitu. Yang ngegoreng itu meskipun misalnya sudah disiapkan tapi beda tangan mungkin akan ada lah sedikit banyaknya tapi garis besar rasanya tidak banyak berubah gitu. Terus kalau manajemen ya betul tentu ada perubahan dan ya ada perkembangan ya. Tapi karena sekarang kan ada teknologi atau aplikasi itu pun mempermudah manajemen gitu. Aplikasi apa ya, aplikasi keuangannya atau aplikasi untuk operasional sehari-hari gitu ya. Bisa pakai itu jadi lebih simpel sih. Lebih kepada orangnya aja yang kita training lah. Yang tadinya masak sekarang bukan ningkat. Sekarang bantu ngasir gitu. Jadi ngerti input bagaimana karena bukan nggak gampang, butuh waktu juga penyesuaian pada saat dia tadinya bikin tempe bacem tahu bacem mulai melayani orang pakai debit QRIS gitu ya. Terus jadi yang sebelumnya di dapur ini kemudian juga belajar yuk maju ke depan gitu ya, ngurusin kasir dan pada saat di depan itu kan pasti bukan hanya urusan angka tapi kepada bagaimana melayani konsumen, senyum sapa salamnya kan itu sedikit banyak pasti harus dikuasai gitu ya. Dan jangan sampai nanti malah protes lagi, ini judes menimbang dua. Enggak ya. Dan kebetulan memang kita juga yang kita rekrut bukan kebanyakan memang segmen yang kita rekrut ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang sudah berkeluarga, yang aktivitasnya di rumah. Jadi hospitality-nya atau bagaimana ya melayani konsumennya lebih ke ibu-ibu aja gitu ya. Gitu baik ke anak kecil, ke ibunya ataupun ke bukan ke suaminya tapi ke tamu bapak-bapak gitu ya. Enak aja ngobrolnya gitu, lebih luas gitu. Baik, Masya Allah. Oke, luar biasa X-People ya perjalanan bisnisnya dari Lodeh Jogja. Tahun ketiga. Alhamdulillah sudah ada cabang. Nanti mudah-mudahan makin luas. Amin. Ya, supaya kamu juga X-People yang ada di daerah manapun bisa ketemu Lodeh Jogja ya, nikmatin Lodeh Jogja juga. Iya, ayo. Baik, padahal nggak kerasa ternyata kita udah ada di penghujung nih, waktu kita juga ternyata membatasi. Tapi mungkin satu pertanyaan terakhir, kalau kita ngomongin bisnis sih Pak Deha, bisnis itu soal apa sih Pak? Keyakinan ya. Iya. Keyakinan. Oke, luar biasa ini satu jawaban satu kata aja nih, keyakinan ya. karena luar biasa kita X-People tadi juga mendengar berbagi jadi konsep ya Pak ya. Iya. Jadi konsep saya pikir ya silakan tadi buat kamu yang udah menyimak luar biasa perjalanan bisnisnya dari awal kemudian menghadapi sempat 3 bulan pertama fight luar biasa sampai KO tapi tadi mental ternyata ya bangkit lagi mental yang pertama ya dibangun ya betul.
Baik, luar biasa. Itu dia bisnis soal keyakinan. Terakhir Pak Deha, ada yang mau disampaikan mungkin untuk pendengar kita? Buat yang mau memulai usaha, mulailah dengan yang paling mudah yang ada di sekitar kita. Sumber daya yang bisa dipakai itu aja. Oke, baik, gitu. Luar biasa. Manfaatkan karena mungkin terutama tadi orang-orang terdekat juga. Kita bisa ngasih dampak terbaik buat orang-orang terdekat itu. Betul. Hal yang luar biasa juga ya. Dan terbukti, saya ada yang kerja di rumah pada saat itu dia merawat ibu pada saat ibu meninggal, kan pekerjaannya jauh banyak berkurang. Sok bikin yang paling gampang. Dia sekarang jualan nasi uduk, alhamdulillah rame. Jalan. Alhamdulillah. Gitu, yang paling gampang karena kan pagi-pagi dia sebelum siap-siap apa ya jualan gitu. Jalan. Jadi ya itu tadi cari hal yang paling mudah dengan sumber daya yang ada di sekitar kita dulu. Oke, baik, luar biasa. Catat X-People ya. Buat kamu X-People yang mungkin baru bergabung ya, silakan kamu bisa menyimak kembali tentunya di program Titik Temu di channel kita di @xchannel909fm di YouTube untuk fullnya, dan juga kamu bisa akses di xchannel.id ya untuk radio streaming. Pak Deha, hatur nuhun pisan. Sawang sulna sudah berbagi dengan kita. Sukses terus untuk Lodeh Jogja. Amin, amin. Baik, hatur nuhun X-People. Terima kasih banyak juga sudah menyimak obrolan kita. Sampai ketemu lagi di Titik Temu berikutnya. Masih di 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi.